inilah peta 3 dimensi Dinda yang saya maksudkan. Ini mencakup secara keseluruhan potensi Desa Tugondeng. Sebelum sahabat desa menonton video ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen, biar channel ini semakin semangat dalam menyajikan konten yang menarik. Sahabat desa, Bulukumba dengan segala potensinya menawarkan kehidupan yang sangat cerah, hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kemandirian desa menjadi sebuah tuntutan nyata dengan kekuatan modal yang dimiliki. Akselerasi pembangunan yang kemudian mampu mengangkat taraf perekonomian masyarakat menjadi tugas dan perjuangan para penggiat desa di lapangan. Bagaimana kemudian mampu memiliki tingkat determinasi yang tinggi dalam berdesa. Pertanian dan perkebunan di Desa Tugondeng menjadi kekuatan utama eksistensi masyarakatnya, serta industri pengolahan gula merah dari potensi kelapa yang dimiliki. Dengan potensi dan program yang kemudian digagas oleh pemerintah desanya, hari ini kita menaruh harapan besar bagaimana kemudian desa ini berproses menuju sebuah desa mandiri dan ikut menopang Nusantara. Halo sahabat desa, kita sedang berada di Kecamatan Herlang dan tepatnya berada di Desa Tugondeng. Konon katanya di desa ini sedang dibangun sebuah program agrowisata desa. Seperti apa? Kita akan menjumpai salah satu aparat Desa Tugondeng. Ikutin terus saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda kue. Selamat datang di Tugondeng Dinda. Terima kasih banyak nih Kakanda. Sambutan tak ini. Kantor Desa Tugondeng. Baik Dinda. Luar biasa sekali. Jadi bagaimana ini? Ini menarik ini. Saya mendengar dari beberapa sumber, Desa Tugondeng ternyata masuk sebagai desa wisata. Iya, baru terdaftar, baru merintis Dinda. Iya. Nah, apa yang menarik ini Kakanda dari kalau bicara yang menarik itu banyak hal. Untuk lebih bagusnya barangkali kita lihat, saya punya peta 3 dimensi yang mungkin bisa kita lihat dengan jelas Dinda, apa yang ada yang di Desa Tugondeng. Saya mungkin bisa jelaskan sedikit sebelum kita turun ke lokasi. Inilah peta 3 dimensi Dinda yang saya maksudkan. Ini mencakup secara keseluruhan potensi Desa Tugondeng. Nah, sekarang kita berada di titik sekarang kita ada di sini Dinda. Ini kantor desa ini, namanya Dusun Lasandru. Nah, setelah kita bergeser dari sini, kita akan menuju terus ke pendakian ini. Kita akan menuju ke destinasi wisata kita, namanya destinasi wisata Erep Pangkah, yang di sini di ujung Tugondeng yang berbatasan langsung dengan Pataro, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kajang. Titik lokasi agrowisata di situ nanti, Kakak ya? Iya, destinasi wisatanya. Nah, tapi sebelumnya itu ada satu gunung yang kita akan singgahi. Ini namanya gunung yang punya cerita rakyat juga, namanya Gunung Bontusura. Di mana Gunung Bontusura ini itu di atas gunung itu terdapat tulisan-tulisan lapal-lapal Al-Quran yang tertuliskan di batu, yang menunjukkan bahwa ini salah satu bukit atau satu gunung dulu tempat tempat bersejarah, tempat yang bersejarah. Iya. Oke, setelah di sini ketemu di di Bukit Bontusura, kita akan menuju satu kebun induk yang kebetulan di situ adalah kebunnya juga Pak Desa Tugondeng. Nah, ini di kebun induk ini sebagai kebun percontohan yang akan kita angkat nanti, karena konsep desa wisata yang kita bangun diwacanakan di Desa Tugondeng ini adalah konsep agrowisata. Agrowisata. Nah, di sini ada percontohan yang mungkin mencakup di situ dalamnya kebun kelapa, pisang dan coklat. Kakao ya, memanfaatkan potensi. Karena hampir seluruh cakupan Desa Tugondeng ini hanya 3 komoditi yang kita unggulkan, yaitu kelapa, kakao, dan pisang. Gitu Kak. Iya. Jadi kita ke lokasi kemana dulu Kak? Boleh, kita langsung ke sini, ke titik pertama dulu di destinasi wisata. Baik, kita gaskan Kak.
Baik, sahabat desa, kita sudah berada di spot wisata yang berada di Desa Tugondeng bersama dengan Kakak Sape Wali Kutong tentunya. Kita akan berbincang-bincang seperti apa seputaran tentang potensi wisata desa yang sedang digagas oleh pemerintah Desa Tugondeng tentunya. Bagaimana nih Kakak Black? Ya. Soal seputaran pembangunan konsep wisata tak yang kita gagas ini, seperti apa sebenarnya nih Kakak? Jadi seperti yang kita lihat Indah, bahwa kita di sini berada di satu titik destinasi yang kita akan tentunya kita akan bangun. Intervensi. Hari ini baru kita rintis dengan konsep, tentunya dengan konsep alam. Iya. Bagaimana destinasi ini itu menghasilkan atau menarik perhatian warga atau masyarakat untuk bisa berkunjung ke sini, yang sebenarnya sebelum dibikin atau dirintis menjadi desa wisata, orang di sini sudah menggunakan sebagai tempat-tempat, istilahnya orang di sini tempat mandi-mandi, tempat makan-makan apa dan lain-lain. Yang tentunya kami punya hajatan untuk membangun atau mengembangkan destinasi ini sebagai konsep alam, dengan bagaimana bisa paling tidak melibatkan banyak orang. Tentunya masyarakat yang ada di sekitar ini bisa bertambah penghasilannya dengan adanya kunjungan-kunjungan dari luar. Yang tentunya konsep alam ini kita akan bangun dengan tidak menghilangkan kearifan lokal. Nah, salah satunya adalah yang kami akan tonjolkan adalah agrowisata tentunya. Yang menarik. Agrowisata ini Dinda, yang kenapa harus agrowisata, karena kita punya potensi kelapa. Ada kelapa hibrida yang itu satu. Yang kedua adalah kebun pisang. Nanti kita akan lihat seperti apa kebun pisang yang ada di Tugondeng. Kemudian sekarang ini yang kita bisa lihat ini di hamparan ini adalah kebun kelapa yang kita akan jadikan sebagai kebun wisata kelapa. Nah, orang yang akan datang di sini itu bisa mencicipi langsung kelapa segar. Bisa langsung bagaimana dia praktek menjolok kelapa, cara mengambil dari tangkainya atau dari pohonnya. Nah, itu mungkin di sisi lain pengunjung wisata di sini itu akan bisa melakukan edukasi. Misalnya praktek bikin gula merah sendiri, bagaimana prosesnya ini dari satu pohon kelapa ke pohon yang lain, bagaimana penyadap atau petani kelapa itu dia bisa melakukan proses pengambilan nira. Dan mungkin setelah kita dari sini kita langsung bergeser menuju tempat. Ada kebetulan di sana ada satu tempat yang khusus membuat tangga namanya ini kalau untuk menyadap. Baik, itu salah satu spot yang akan kita kunjungi sebentar, soal potensi kelapa Kakak ya. Nah, ini yang paling mendasar ini saya lihat di potensi wisata tentunya ini kan ada potensi camp ini. Seperti apa rancangan ini ke depan ini Kakak? Ini melihat potensi sungai dan hamparan dataran yang cukup ditumbuh dengan rumputan ini cukup indah ini Kakak. Iya, makanya kami tidak merubah konsep alam ini. Ada penyatuan alam, bahwa kami mendorong konsep camp. Bagaimana pelajar-pelajar dia datang ke sini melakukan camp, dia bukan sekedar ngumpul-ngumpul atau sekedar bertenda toh saja atau sekedar foto-foto, tapi mereka bisa melakukan edukasi. Contohnya misalnya tadi itu bagaimana proses pembuatan gula merah itu, bagaimana misalnya dari pisang bisa menjadi keripik, soal kelestarian sungai juga. Bagaimana dia melestarikan sungai. Nah, kami menjaga betul kelestarian sungai di sini. Ada beberapa aturan yang kita lakukan di sini. Kita sudah mulai dan insya Allah sebentar lagi akan terbit perdesnya. Itu bagaimana orang tidak boleh lagi membunuh hewan dengan cara meracung di sungai, menjadi seperti kebiasaan-kebiasaan. Jadi kehadiran agrowisata Desa Tugondeng ini di potensi alam ini ada sungai, artinya ini memberikan gambaran bahwa spot untuk camp tidak serta-merta selalu di gunung Kakanda ya. Betul. Dan tentunya di sini pengunjung akan bisa menikmati keaslian alam yang sebenarnya, yang tidak direkayasa dan yang tidak dipoles. Kami paling tidak hanya memoles mungkin bagian-bagian spot tertentu, tapi kami menggaransi atau kami menjanjikan bahwa alam ini kita tidak akan rubah. Baik. Herlang tentunya menawarkan dengan potensi wisatanya di Desa Tugondeng, ada konsep agrowisata yang sedang digagas oleh pemerintah desa tentunya bersama dengan Kakanda Sape Wali Kutong. Dan selanjutnya kita akan menuju ke salah satu potensi yang ada di desa ini, potensi nira kelapa. Iya. Kita gaskan ke sana, Kak.
Jadi ini bambunya Dinda. Iya. Yang sebelum kita buat tangga atau dipahat seperti di sana itu, dibuat anak-anak tangganya, itu kita pilah dulu. Bambu ini bambu yang terbaik yang bisa tahan sampai 2 tahunan. Ini bambu pilihan namanya. Jadi tiangnya Kak ya? Jadi tiangnya, dan ini bambu lokal. Bambu yang dipilih di sini sendiri. Dan itu memang bambunya itu dipelihara dengan baik. Ini warnanya berubah begini seperti apa nih Kak? Dia berubah karena sebelumnya ada yang biasa direndam di air sampai dia agak kering, dia dinaikin ke ke daratan. Kita lihat. Nah selanjutnya ini Abe. Halo kali. Nah ini adalah cara membuat anak tangganya. Coba di kali ini dibuat juga, dipilih dari kayu pilihan yang tidak mudah patah, yang tidak mudah rapuh, karena dia kan selalu kena panas dan hujan setiap hari. Ini cara membuat, namanya di sini tada ya. Tada ya. Jenis kayu apa ini Kak? Bisa kayu jati, bisa ambas, pokoknya yang tahan air lah. Nah ini salah satu contoh caranya juga. Sebelum dimasukkan tada ini dilobangi dulu, dipahat atau dipak namanya kalau di sini. Coba kali ini si kurang papa ini ki haju, si kurang pokok mi. Iya, si kurang pokok ki haju sialon nih. Berapa batang? Kiri sialo kiku lagi pak main nih. Jadi 10. 10. Ini satu pohon begini berapa anak tangga? Si kurang tadana kali. Biasa 12, 13. Woi, 12 itu berapa meter itu? Panjangnya tinggi, panjangnya Kak. Ini setinggi dengan pohon kelapa. Nanti kali Tabe bisa sebentar kita praktek bagaimana bisa yang sudah terpacking, ini sudah ada yang jadi. Jadi bisa kita langsung manjat ini Kak? Jangan manjat dulu, dikasih naik dulu tangan. Tabe dikasih ya, maksud saya ini kan sudah ada yang jadi. Dikasih berdiri dulu Kak. Coba kita tes yang ringan-ringan dulu lah. Ini kita tes ini kita bagaimana caranya dikasih berdiri, yang mana? Yang ini dulu. Ya ini yang pendek-pendek dulu nih. Yang mana? Ini coba. Nah, ini adalah tangga. Tabe kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba tangga sebelum kelapa itu disadap. Cocok di caranya nih. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bisa. Berat juga ya. Pantas aja ini. Wow, berapa meter ini? Ini berapa meter ini? 20 kayaknya ya. Berapa tada nih? Oh, ini dikasih begini sengaja ya? Untuk menahan, membantu penyangga. Oh, penyangga. Oh. Jadi dirapatkan masuk nih? Bisa dites ini atau bagaimana nih? Siapa yang manja Kak? Ya? Bukan di saya tuh. Saya coba tes. Ini bisa dites ini? Lihat Kak. Kita tes dulu. Baru saya. Ya, di Patura dulu ya. Ya, ini sudah bisa, ini dalam satu hari berapa kali nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, cocok gini. Wih, sampai di sini saja Kalau soal determinasi memang kakak sampai wali kutang sudah tidak diragukan lagi. Cuma saya yakin sampai di pertengahan ini. Kalau saya nyadap mungkin 2 pohon saya sehari. Faktor umur itu Kak? Bukan faktor umur, faktor ketidakbiasaan. Jadi kira-kira di Hasa Tabe ini kita kan saraki, si kurang pokok di sarak itu selalu. Ya. Menurutnya lebih 30 pohon. Berarti biasa lebih 40. Anggaplah 40 pohon ya. Berarti ini kan kita menyadap pagi sore. Berarti 80 kali memanjak. Berarti kalau 80 kali memanjak kali 2 lagi karena naik turun. Berarti 160 kali. Kalau dia 80 ya, 160 kali. 160 kali berapa meter ini? Ini 10 meter lah. Berarti 160 kali 10 berarti 1600. Berarti dalam satu hari dia berjalan kurang lebih 1 kilo, hampir 2 kilo Dinda. Jalan kaki kan? Aktivitas memanjaknya Kak ya? Iya kan, jalan kaki nih, jalan kaki ceritanya. Benar. Iya kan? Luar biasa. Wajar memang kalau dia petani Bundeng. sehat ya. Jadi begitulah konsep kita ini, bagaimana masyarakat itu bisa menyatu dengan alam dan mencintai pekerjaannya. Kearifan lokalnya tetap terjaga. Karena kami yakin ketika masyarakat petani itu mencintai dan menyayangi pekerjaannya, tidak ada yang berat. Ini kalau dipikir berat, tapi dia merasa ringan ketika pulang ke rumahnya, dia bisa lihat ada mobilnya, ada motornya, ada rumahnya. Hasil dari jerih payah. Hasil dari jerih payahnya gitu. Jadi dia terbalaskan dalam seketika. Iya.
kita berharap tentunya Desa Tubondeng dengan potensi alam desa dan budaya-budaya kearifan lokal yang masih tetap terjaga Kakanda di masa-masa yang akan datang akan semakin berbenah jauh lebih baik ke depan. Oke, ini Pak Desa sudah menelpon, dia sudah menunggu di lokasi. Jadi kita langsung ke lokasi. Ya. Baik, terima Siap. kasih. Kita kalau Pak, pindah ke terima kasih lokasi banyak waktu ini, Pak. kebun Terima kasih bisa. banyak waktu Pak. Iya, sudah. Balik kali ini nanti kita Baik, jalan. Pak Di, sukses pilih. Tanahku Bulukumba, Tanjung Ayo, Biramu, Gunung Kahayamu, saksi sempurnanya kotaku, pemerintahanmu, adat budayamu. Iya, siap. Tabe, Pak Desa. Tapi Pak,